Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Irawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama di teori makro 2. Di mana dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan dalam materi makroekonomi. Baik, langsung saja. Sebagai panduan adalah model perusahaan dalam ekonomi makro dapat dilihat pada pengeluaran sektor bisnis pada sudut penanaman modal. Artinya di mana pengeluaran sektor bisnis dari segi investasi. Nah, kalau kita bekerja tentang fungsi investasi, artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Artinya bentuk dari fungsi investasi, artinya bentuk sejajar dengan sumbu dan datar. Kemudian ada investasi otonom, artinya di mana pembentukan modal ini tidak dapat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Artinya benar-benar otonom, artinya tidak bisa dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Kemudian bentuk naik ke atas ke sebelah kanan, artinya investasi mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, kalau kita lihat dari sini adalah ini merupakan adalah fungsi investasi yang dimana memiliki pengaruh terhadap tingkat suku bunga. Artinya kalau akibat dari tingkat suku bunga ini turun akan mengakibatkan investasi naik. Artinya sebaliknya adalah kalau akibatnya tingkat suku bunga ini mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan investasi akan mengalami penurunan. Dan adalah kalau tingkat suku bunga mengalami peningkatan, maka investasi akan mengalami penurunan. Sebaliknya kalau tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka investasi akan meningkat. Nah, peningkatan investasi inilah akan mempengaruhi pada tingkatan pendapatan nasional. Nah, kemudian fungsi investasi di mana bentuk naik ke atas sebelah kanan ini tadi sebenarnya adalah ini investasi ini bisa mempengaruhi pada pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat semakin meningkat investasi, maka akan mempengaruhi pada pendapatan nasional meningkat pula. Yang kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi daripada investasi, yang pertama tingkat keuntungan yang diharapkan, suku bunga, kemudian kondisi ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, kemudian tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Kemudian yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, kemudian keseimbangan perekonomian negara, di mana rumusnya adalah Y sama dengan C plus I sama dengan S. Ini merupakan rumus yang sering kita ketahui di teori makro 1, di mana yang merupakan adalah pendapatan ini dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi. Dan investasi ini sama dengan tingkat tabungan, artinya semakin tinggi tingkat tabungan maka investasi akan mengalami peningkatan. Nah, kemudian terdapat 3 metode penentuan untuk menentukan tingkat keseimbangan perekonomian negara. Pertama, menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Kemudian metode kedua adalah menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat. Yang kedua adalah kesamaan antara investasi dan tabungan. Yang ketiga adalah metode menggunakan pendapatan aljabar. Baik, kita akan melihat sebenarnya metode pertama dengan melihat MPC, di mana marginal capacity consumption, artinya hasrat untuk mengkonsumsi sebesar 0,75, kemudian konsumsi sebesar 90 dan inflasi sebesar 120. Nah, kalau kita lihat di sini adalah di mana keseimbangan itu ada di pendapatan nasional sebanyak 840 miliar ya. Dan di sini adalah sama dengan agregat kita sebanyak 840 miliar. Antara saving dan investasi ini sama-sama 120 miliar, dan ini merupakan tingkat keseimbangan pendapatan nasional. Nah, kalau di sisi kedua sini adalah ekspansi, di mana pendapatan nasional sini adalah kurang daripada agregat ekspenditur. Artinya sini agregat ekspenditur ini lebih tinggi daripada apa? Daripada pendapatan nasional. Sehingga melalui ekspansi. Artinya pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Yang kemudian di sini adalah mengalami kontraksi, di mana agregat ekspenditur ini lebih banyak daripada pendapatan nasional. Artinya sini adalah pendapatannya tidak dipakai untuk melakukan pengeluaran, artinya tidak melakukan permintaan, sehingga mengalami kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya kondisi inilah yang selalu kita analisis di ekonomi makro. Kalau nggak ke ekspansi, seimbang, kalau seimbang mengalami kontraksi. Artinya analisa tiga kondisi inilah yang sering kita bahas
di baik di teori makro 1 pengantar nilai sampai dengan makro 2. Ya, kemudian yang metode yang kedua adalah pendekatan pengagregat. Ini sama dengan pengeluaran agregat. Artinya agregat agregat explanatory sama dengan Y ini untuk sudut 45 derajat. Kemudian fungsi sama C plus I memotong agregat garis Y sama dengan AE. Kemudian fungsi C plus I atas garis Y A sama dengan A. Ini artinya pengeluaran agregat ya. Artinya lebih besar daripada pendapatan agregat. Nah, kalau pendapatan lebih bersama dengan agregat expenditure, artinya pengeluaran agregat lebih kecil daripada pendapatan nasional, maka produsen mengurangi jumlah produksinya. Artinya di mana pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Artinya mau nggak mau produsen akan mengurangi jumlah produksi karena permintaan di pasar mengalami penurunan. Nah, kalau kasus yang ini pengeluaran agregat lebih tinggi daripada pendapatan nasional, maka produsen akan menambah produksinya. Karena di sini di pasar mengalami peningkatan permintaan. Nah, berdasarkan kurva ini semuanya sama yang tadi dijelaskan adalah di mana di Y sama dengan agregat expenditure ini merupakan keseimbangan pendapatan nasional. Di sini mengalami ekspansi, yang kalau mengalami kontraksi. Yang kemudian metode yang suntikan bocoran, artinya di mana menunjukkan fungsi tabungan rumah tangga dan fungsi investasi para pengusaha. Yang kemudian fungsi investasi ini ditujukan pada sumbu tegak. Yang kemudian ketiga adalah fungsi tabungan ditujukan pada garis miring dari sudut kiri bawah menuju ke arah atas. Kemudian yang keempat titik perpotongan fungsi garis investasi dan fungsi tabungan merupakan titik keseimbangan pendapatan nasional. Dan suntikan bocor ini sangat penting sekali dalam menganalisis terhadap apakah suatu program tersebut mengalami ekspansi atau mengalami kontraksi. Nah, kalau kita melihat di kurva sini, di mana kurva ini menunjukkan bahwa kalau seandainya adalah tabungan ini lebih tinggi daripada investasi akan terjadi, atau sebaliknya investasi lebih tinggi daripada tabungan apa terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari sisi kiri adalah di mana investasi lebih tinggi daripada tabungan, ini akan mengalami suatu program namanya ekspansi, di mana pengeluaran lebih tinggi daripada tabungan. Nah, kalau di sisi kanan adalah di mana saving lebih tinggi daripada investasi, ini menunjukkan bahwa adalah pertumbuhan ekonomi itu mengalami kontraksi, artinya investasinya sangat rendah sekali. Ingat, jadi konsepnya adalah di mana peningkatan investasi akan mengalami peningkatan pendapatan nasional. Tapi di sisi sini, maksudnya adalah di mana tabungan di sini mengalami lebih tinggi daripada investasi, artinya investasinya rendah sekali, sehingga akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami penurunan. Nah, kalau kita di sebelah kirinya di sini di mana justru sebaliknya investasinya mengalami peningkatan daripada saving. Dengan adanya peningkatan investasi ini akan mengakibatkan pendapatan nasional akan mengalami peningkatan pula. Nah, di titik E ini menjadi keseimbangan antara saving dan investasi. Inilah merupakan titik ideal terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana keseimbangan pendapatan nasional antara saving dan investasi ini bisa kita analisis sebagai pendekatan suntikan bocoran untuk melihat dari pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan nasional. Nah, metode ketiga adalah atau metode terakhir adalah di mana kita mengatur dari segi perhitungan matematikanya. Di mana adalah nilai C sama dengan 90 plus 0,75, kemudian I sama dengan 120, Y sama dengan C plus I. Yang kemudian kita masukkan rumusnya dari mana 90 plus 0,75 Y plus sama dengan plus 120 sama dengan 210 plus 0,75 Y. Kita pindah ruas secara matematika, di mana Y minus 0,75 Y sama dengan 210, kemudian 0,25 Y ini didapati dari Y dikurangi 0,775, maka jadinya 0,25 Y. Nah, 0,25 Y ini dibagi dengan 210, di mana hasilnya 840. Artinya sesuai dengan tabel yang ini. Yang ini sesuai dengan tabel yang pertama ini, di mana adalah keseimbangan ada di 84-40. Ya, kemudian dari segi saving investasi, di mana saving adalah minus 90 plus 0,25 Y sama dengan 110. Ini kan investasi ya. Di mana 0,25 Y sama dengan kita pindahkan 120 plus 90.
Yang kemudian 0,25Y ini ditambah dengan 210, kemudian 210 dibagi dengan 0,25 maka menghasilkan 840. Antara pendapatan dan segi bocor itu sama-samanya 840, 840 dan 840. Oke, yang kemudian segi multiplier, di mana multiplier adalah merupakan menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengeluaran dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Sehingga rumusnya sini adalah ya, delta Y sama dengan 1 per 1 min MPC kali delta I, atau delta Y sama dengan 1 per MPS kali delta I. Ini artinya untuk melihat pada multiplier, artinya adalah perbandingan atau perubahan antara pendapatan nasional dengan pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Sebagai contoh adalah di mana adalah MPC kita sebesar 0,75, Y-nya adalah sebanyak 90 plus 0,75, investasi sebesar 120. Kemudian ada tambahan investasi. Nah, tambahan investasi ini sebesar 20. Nah, dengan adanya tambahan investasi ini kita kan bisa melihat multiplier atau daripada perubahan pendapatan nasional terhadap adanya masukan daripada investasi. Nah, kalau kita masukkan adalah maka akan menghasilkan Y sama dengan C plus I, kemudian Y sama dengan 90 plus 0,5 tambah 120. Tadi investasi awal 120 ditambah investasi yang berikutnya atau tambahan investasi sebanyak 20 miliar misalnya. Kemudian akan menghasilkan sebanyak 140 ya, 140. Ya, kemudian kita akan mengerjakan 90 plus 0,75 Y tambah 140, maka akan menghasilkan Y minus 0,75Y sama dengan 90 plus 140. Nah, 0,25Y didapat daripada Y dikurangi 0,75Y, Y dikurangi 0,75Y akan menghasilkan 0,25Y. Maka akan menghasilkan 2,30. 2,30 dibagi dengan 0,25Y akan menghasilkan 9,20. Nah, kemudian kita akan melihat multipliernya dari perhitungan ini. Nah, kemudian kita akan melihat multiplier bagaimana delta Y sama 1 per 1 min MPC kali delta Y, di mana delta Y 1 per 1 min 0,75 dikali 20. Nah, 20 dari perubahan daripada investasi. Artinya delta Y 4 kali 20 sama dengan 80. Artinya 80 ini adalah tambahan daripada perubahan pendapatan nasional yang diakibatkan dari adanya perubahan daripada atau masukan daripada investasi sebanyak 20 triliun atau miliar. Ini merupakan masuk daripada 80 multiplier ini. Mengakibatkan daripada perubahan daripada pendapatan nasional diakibatkan dari adanya perubahan daripada investasi sebanyak 20, maka akan menghasilkan 80 miliar atau triliun. Nah, ini bukan proses daripada multiplier. Ini bukan saya rangkum, bisa dipelajari itu. Kemudian kesimpulan adalah di mana Y sama dengan A atau delta Y sama dengan di mana perubahan pendapatan ini artinya 840 artinya pendapatan nasional awal ditambah dengan perubahan pendapatan nasional yang diakibatkan oleh adanya tambahan daripada investasi sebanyak 80, maka akan menghasilkan 90 per 920 miliar atau triliun. Ini merupakan perubahan daripada pendapatan nasional yang diakibatkan adalah tambahan daripada investasi tadi. Baik, itu tulisan dari saya. Silakan tugasnya bisa dikerjakan dan bisa dipublikasikan minggu depan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Ketemu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.